Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Musafia, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asyari. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tentang PLP integratif dari rumah. Bahasan yang akan saya bahas di sini adalah 13. Pertama, dasar pemikiran. Kedua, kondisi geografis madrasah. Ketiga, struktur madrasah. Keempat, lingkungan madrasah. Kelima, manajemen sarana prasarana madrasah. Keenam, stakeholder madrasah. Ketujuh, identifikasi masalah. Kedelapan, program kerja. Kesembilan, tujuan program. Kesepuluh, target program. Kesebelas, pola koordinasi. 12, pihak yang diajak ikut serta. Dan yang terakhir, jadwal kegiatan. Selanjutnya, PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari tridharma perguruan tinggi, perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus. Ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Dilakukan secara bersamaan sehingga peran mahasiswa untuk mengembangkan bangsa dan sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Bersamaan dengan itu pula, mahasiswa melakukan pengenalan lapangan pendidikan atau yang disingkat dengan PLP, sehingga mahasiswa akan mendapatkan banyak kompetensi sekaligus, yaitu kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional secara nyata. Tahun 2020 ini, dunia mendapatkan musibah bencana berupa pandemi COVID-19 dan hampir di seluruh dunia menerima wabah ini, termasuk Indonesia. Sehingga masyarakat diminta untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona ini diantaranya dengan social distancing dan isolasi diri. Kondisi seperti ini tidak tahu kapan berakhirnya, sehingga perlu kebijakan cepat dan bermanfaat. Terkait PLP integratif dari rumah ini, perlu disusun model atau jenis PLP integratif dari rumah, khusus di era pandemi ini. PLP integratif dari rumah ini dilaksanakan dengan cara mahasiswa melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19 dengan memanfaatkan berbagai media sosial. PLP integratif dari rumah ini bisa dilakukan di rumah atau di tempat mahasiswa tinggal saat ini. Pada kesempatan ini, penulis melakukan PLP integratif di MI PPI Bintang 9 Babat. Dua, yaitu kondisi geografis. Berdasarkan letak geografis, madrasah ini berada di Jalan Madrasah yang termasuk dalam Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Babat ini adalah wilayah timur berbatasan dengan Desa Pelausan, wilayah barat berbatasan dengan Kelurahan Banaran, wilayah selatan berbatasan dengan Desa Karangkembang, dan wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban. Letak madrasah ini tidak jauh dari Masjid Besar Babat, jaraknya sekitar 100 meter. Selanjutnya yaitu struktur madrasah. Adapun struktur madrasahnya adalah Ibu Rina Kusnul Fatimah SPDI sebagai Kepala Sekolah, Siti Hasanah SPD sebagai Wakil Kurikulum, Rafika Hidayatul Maulidia SOSI sebagai Wakil Sarana Prasarana, Ibu Mawar Diningsih sebagai Wakil Tata Usaha, Ibu Nani Puji Rahayu SPD SD sebagai Wakil Perpustakaan. Lingkungan madrasah. Adapun lingkungan madrasahnya adalah Madrasah Ibtidaiyah PPI Bintang 9 ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama. MI ini merupakan madrasah ibtidaiyah yang
berakreditasi A, sehingga madrasah ini sudah terkenal berkualitas bagus di kalangan masyarakat. Madrasah ini berbeda dengan RI yang lainnya. Hal itu dikarenakan peserta didik dan tenaga pendidiknya perempuan dan mampu bersaing dengan madrasah lain. Pembelajaran di MI ini sudah dimulai dari pagi hari. Selain itu, les pagi juga dilaksanakan dengan baik dan disiplin. Kedisiplinan MI ini sudah sangat bagus, mulai dari berangkat sekolah sesuai jadwal, disiplin dalam mengikuti pelajaran ekstrakurikuler, dan lain-lain. Adapun ekstrakurikuler di MI ini yaitu Banjari, MTQ, Diniyah, drum band, seni tari, seni kaligrafi, komputer, pramuka, dan lain-lain. Madrasah Ibtidaiyah ini sudah menggunakan kurikulum K13 dan sudah memenuhi 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar sarana prasarana. Dengan adanya pandemi ini, pembelajaran yang awalnya dilaksanakan dengan tatap muka, sekarang dilakukan dengan daring atau PJJ. Selama pandemi ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan aplikasi via WhatsApp, Google Form, atau guru memberi tugas melalui WA Group dan membuat video pembelajaran. Manajemen sarana prasarana madrasah. Manajemen sarana dan prasarana yaitu kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain, sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Proses manajemen sarana prasarana itu ada 5. Pertama, perencanaan. Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Kedua, yaitu pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, penginventarisasian. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan atau perawatan adalah kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi baik ulang. Dan terakhir yaitu penghapusan. Penghapusan di sini adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, stakeholder madrasah. Stakeholder adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh madrasah. Stakeholder di sini terbagi menjadi 2, yaitu stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal diantaranya komite madrasah, kepala sekolah, guru, siswi, orang tua, staf administrasi sekolah. Dan stakeholder eksternalnya ada masyarakat. Identifikasi permasalahan madrasah. Kegiatan belajar mengajar yang saat ini tidak bisa dilakukan secara langsung di sekolah atau istilah yang saat ini sering disebut dengan pembelajaran daring. Sehingga
menyebabkan pembelajaran kurang efektif dan guru kurang leluasa dalam menjelaskan materi yang disampaikan, sehingga pemahaman anak tidak seperti ketika belajar tatap muka di kelas. Pemahaman anak ketika belajar daring mencapai 50–75%. Ini adalah program kerja saya. Pertama, membuat video profil lembaga MIPPI Bintang 9 Babat. Kedua, observasi problematika sarana prasarana. Ketiga, membantu wakasarana prasarana dalam pengkodean pengecekan barang inventaris. 4. Membantu waka sarana prasarana dalam pengecekan sarana penunjang belajar. Dan terakhir yaitu membantu waka sarana prasarana dalam pemeliharaan sarana prasarana. Ini adalah tujuan program saya, yaitu untuk memudahkan murid baru memilih sekolah dan mengetahui profil sekolah, untuk mengetahui kelengkapan sarana prasarana, untuk mengetahui pengkodean barang inventaris, untuk mengetahui sarana penunjang pembelajaran, dan terakhir untuk mengetahui kondisi sarana prasarana, target kuantitatif, dan target kualitatif. Target kuantitatif terbentuknya waka sarana prasarana yang kreatif, inovatif, serta profesional dalam pengelolaan pemeliharaan sarana prasarana yang ada di madrasah. Adapun target kualitatifnya yaitu menambah wawasan waka sarana prasarana dalam meningkatkan kelengkapan sarana prasarana, menjadikan waka sarana prasarana lebih inovatif dalam pengkodean barang inventaris. Dan ketiga, diharapkan para guru mampu mendayagunakan dan ikut serta dalam memelihara sarana prasarana. Pola koordinasi. Dalam mekanisme pelaksanaan program kerja, diharuskan untuk melakukan koordinasi semaksimal mungkin dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan madrasah. Berhubung adanya pandemi COVID-19 ini, PLP dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan tempat tinggal. Adapun koordinasi yang dilakukan yaitu melalui wawancara, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan dan melalui via online. Dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Dosen Asep Kurniawan MPDI, Kepala Sekolah yaitu Ibu Rina Husnul Fatimah SPDI, dan pelaksana kegiatan adalah saya sendiri. Pihak yang diajak ikut serta. Pihak yang diajak ikut serta dalam PLP integratif yaitu melalui koordinasi secara virtual, observasi, dan wawancara, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Adapun pihak yang diajak ikut serta yaitu kepala sekolah, staf tata usaha, wakasarana prasarana, dan penjaga sekolah. Terakhir yaitu jadwal kegiatan. 1. Membuat video profil Madrasah Ibtidaiyah PPI Bintang 9 yang pesertanya saya sendiri dengan pihak sekolah. Kedua, observasi problematika sarana prasarana peserta saya sendiri dengan waka sekolah, dengan waka sarana prasarana. Ketiga, membantu waka sarana prasarana dalam pengkodean pengecekan barang inventaris. Pesertanya saya sendiri dengan waka sarana prasarana. Keempat, membantu waka sarana prasarana dalam pengecekan sarana penunjang belajar. Pesertanya saya sendiri dengan waka sarana prasarana. Dan terakhir, membantu waka sarana prasarana dalam pemeliharaan sarana prasarana. Pesertanya yaitu saya sendiri, waka sarana prasarana, dan penjaga sekolah. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.